Pemirsa Komisi 13 DPR RI memanggil sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, hingga Kementerian Sekretaris Negara untuk melaksanakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat. Hal tersebut mengenai penetapan rekonstruksi anggaran 2025. Dan untuk mengetahui apa saja pembahasan dalam rapat kerja tersebut, telah terhubung bersama kami jurnalis Garuda TV, Edo Yoga. Edo, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Ayu dan pemirsa, bahwa hari ini dari Komisi 13 DPR RI menggelar rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat bersama dengan jajaran kementerian juga lembaga terkait dengan penetapan hasil rekonstruksi anggaran tahun 2025. Adapun sejumlah kementerian yang hadir dalam rapat kerja dan juga RDP ini diantaranya ada Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hak Asasi Manusia dan juga Kementerian Sekretaris Negara. Dapat kami rincikan begitu Ayu, ada beberapa pembahasan yang cukup menarik jika kami bahas. Yang pertama adalah dari Kementerian Hukum yang menyampaikan bahwa saja untuk efisiensi anggaran ini memang mencapai 45,07% dari pagu anggaran yang sebesar 5 triliun rupiah, sehingga memang anggaran yang ada saat ini di Kementerian Hukum hanya tersisa 2 triliun rupiah. Kemudian untuk anggaran yang ada ini akan digunakan untuk program-program prioritas, diantaranya program dukungan manajemen, lalu kemudian program pembentukan regulasi dan program penegakan dan juga pelayanan umum. Selain daripada itu, Kementerian Hukum juga telah melakukan langkah-langkah strategis dalam efisiensi anggaran ini. Yang pertama adalah ini memperlakukan pola kerja yang fleksibel kepada seluruh karyawan. Kemudian juga efisiensi belanja operasional dan juga non-operasional, serta melaksanakan kegiatan yang bersifat prioritas dan juga ini mengurangi belanja ATK dan juga perjalanan dinas. Kemudian kalau dari Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan ini bahwa adanya efisiensi sebesar 4,4 triliun rupiah dari pagu anggaran sebesar 15,9 triliun rupiah, sehingga untuk anggaran yang ada di Kementerian IMIPAS ini sekitar 11,4 triliun rupiah. Untuk alokasi anggaran ini akan digunakan untuk belanja pegawai sebesar 6 triliun rupiah, kemudian belanja barang sebesar 6 triliun dan juga belanja modal sebesar 2,7 triliun rupiah. Tadi ditegaskan bahwasanya untuk efisiensi anggaran di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini tidak menyasar pada belanja pegawai, hanya menyasar 2 belanja barang dan juga belanja modal. Kemudian yang menarik dari Kementerian Hak Asasi dan Manusia, tadi Nataligus Pigai ini menyampaikan bahwasanya Kementerian Hak Asasi Manusia ini adalah kementerian yang pertama menyatakan kesiapan dan juga kesanggupannya dalam efisiensi anggaran. Ia juga menyebut bahwa dalam Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia, maksud kami ini tidak adanya perubahan pola kerja, kemudian juga tidak adanya pembatasan listrik ataupun pematian lampu, begitu semua pola kerja dan juga aktivitas para pegawai di Kementerian HAM ini berjalan dengan normal setelah adanya efisiensi anggaran. Kemudian kalau untuk anggaran sendiri dari Kementerian HAM ini mendapatkan anggaran sebesar 174 miliar rupiah, kemudian mendapatkan efisiensi sebesar 60 miliar rupiah, sehingga anggaran yang ada ini sekitar 113 miliar rupiah. Meskipun Nataligus Pigai tadi tidak menjabarkan secara spesifik ini anggaran akan dialokasikan kemana saja, namun ia memastikan bahwa kewajiban ataupun hak-hak dari para pegawai, misalnya gaji, ini tidak terkena efisiensi begitu. Kemudian yang terakhir dari Kementerian Sekretaris Negara ini menyebutkan bahwa adanya alokasi ataupun efisiensi anggaran ini sebesar 17,84% atau sekitar 517 miliar rupiah dari pagu awal ini sekitar 2,9 triliun rupiah, yang kemudian ini akan dialokasikan kepada 2 program dari Kementerian Sekretaris Negara, yakni adalah dukungan manajemen dan juga penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan juga Wakil Presiden. Ayu dan juga pemirsa, yang menjadi menarik adalah dari keempat kementerian ini berkomitmen bahwa akan menjalankan tugas dan juga fungsi secara maksimal dan juga akan mengoptimalisasi dana yang ada di kementerian masing-masing. Sementara itu Ayu.